Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas mengenai sebuah ide bisnis dengan judul perancangan sistem informasi berbasis website untuk mendukung pelaku UMKM sayur hidroponik. Untuk nama websitenya dinamai dengan Hydrolink. Hidro dari kata hidroponik yaitu metode menanam menggunakan air, dan link berarti penghubung atau tautan melambangkan fungsi utama platform sebagai jembatan antara petani dan pembeli. Sebelum lanjut ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nila Apriana dengan NPM 2023210133. Hydrolink adalah sebuah sistem informasi berbasis website yang berfungsi untuk menghubungkan petani hidroponik dan dengan pembeli secara langsung. Website ini hadir untuk mempermudah petani memasarkan hasil panen serta membantu pembeli mendapatkan sayur hidroponik segar dengan cara yang lebih praktis. Nah, di sini dapat dilihat logo Hydrolink dan dengan slogan petani dekat sayur sehat. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan masalah utama yang sering dihadapi oleh petani sayur hidroponik maupun para pembeli. Nah, poin pertama, kesulitan memasarkan hasil panen. Nah, petani hidroponik kesulitan memasarkan hasil panen karena masih bergantung pada penjualan lokal. Poin kedua, harga sayur hidroponik lebih tinggi. Nah, harga sayur hidroponik yang relatif lebih tinggi dibandingkan sayur konvensional membuat sulit bersaing di pasar. Poin ketiga, kurangnya platform khusus. Nah, kurangnya platform digital khusus yang mempertemukan petani dengan pembeli secara langsung. Poin keempat, minimnya kemampuan digital marketing. Nah, minimnya kemampuan digital marketing para pelaku UMKM di bidang pertanian. Dan poin terakhir, tidak adanya transparansi informasi. Nah, mengenai stok dan jenis sayuran dan juga harga aktual di pasar. Permasalahan-permasalahan tersebut menyebabkan petani sulit mengembangkan usaha, sementara pembeli juga kesulitan menemukan produk hidroponik yang berkualitas dan terpercaya. Sebagai solusi dari permasalahan tersebut, kami menghadirkan Hydrolink sebagai jembatan digital antara petani hidroponik dan juga pembeli. Hydrolink dirancang untuk membantu petani memasarkan produk mereka secara online, serta memberikan kemudahan bagi para petani dalam menemukan dan memesan sayuran hidroponik secara langsung dari sumbernya. Nah, dalam website Hydrolink terdapat 3 jenis pengguna utama atau aktor, yaitu pembeli, petani mitra, dan juga admin Hydrolink. Yang pertama, kita masuk ke website pembeli. Jadi pembeli merupakan pengguna yang ingin mencari dan membeli produk sayur hidroponik secara online. Nah, fitur yang tersedia pada bagian pelanggan meliputi ada beranda, terus juga produk, petani mitra, tentang hidrolink, dan juga blog. Nah, beranda sendiri menampilkan informasi umum dan promosi seputar hidrolink. Nah, untuk di bagian produk, itu daftar produk sayur hidroponik lengkap dengan harga, deskripsi, dan juga stok. Untuk petani mitra sendiri, ini daftar petani yang bekerja sama dengan Hydrolink lengkap dengan profil dan juga lokasinya. Terus tentang Hydrolink. Nah, informasi mengenai visi dan misi tujuan pengembangan website.
Dan yang terakhir yaitu blog. Nah, blog ini adalah artikel edukatif seputar hidroponik dan tips pertanian modern. Jadi kita akan selanjutnya website petani mitra. Nah, petani berperan sebagai penjual yang mendaftarkan diri di sistem untuk memasarkan hasil panennya. Nah, fitur yang tersedia pada bagian petani meliputi dashboard. Ini tampilan utama berisi ringkasan penjualan dan aktivitas terbaru. Nah, di sini juga ada produk saya, mengelola data produk, bisa tambah, ubah, dan dihapus. Yang ketiga yaitu penjualan. Nah, melihat daftar pesanan masuk dan dari pembeli serta status transaksi. Yang keempat, pesan pembeli. Nah, fitur ini yaitu fitur komunikasi antara petani dan juga pembeli. Dan yang terakhir yaitu profil. Nah, ini mengatur data diri dan informasi usaha hidroponik. Dan selanjutnya kita masuk ke halaman admin hidrolink. Nah, admin ini bertugas untuk memantau dan mengelola keseluruhan sistem agar tetap berjalan dengan baik. Nah, fitur yang tersedia pada bagian admin meliputi beranda, ini menampilkan data ringkasan pengguna, transaksi, dan aktivitas sistem. Data pertanian ini mengelola data pertanian yang terdaftar di sistem. Dan data produk memantau dan mengatur data produk yang dijual. Untuk transaksi sendiri mengelola dan memverifikasi data transaksi pembelian. Dan yang terakhir yaitu menyediakan laporan penjualan dan aktivitas sistem secara keseluruhan. Nah, dengan fitur-fitur tersebut, Hidrolink mampu menjadi solusi digital yang menjembatani petani hidroponik dan pembeli secara langsung, meningkatkan efisiensi pemasaran, serta memperluas jangkauan pasar produk hidroponik. Selanjutnya kita masuk ke keunggulan unik produk. Nah, poin pertama, platform e-commerce khusus sayur hidroponik. Fokus hanya pada produk hidroponik, bukan marketplace umum. Nah, menyediakan tempat promosi yang lebih terarah dan relevan bagi pelaku UMKM hidroponik. Poin kedua, menghubungkan langsung antara petani dan pembeli. Nah, tanpa adanya perantara sehingga harga lebih adil, petani mendapatkan keuntungan yang lebih besar, petani mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Dan yang ketiga yaitu transparansi asal produk dan proses budidaya. Nah, ini menampilkan profil petani dan cara budidaya sayuran, membangun kepercayaan konsumen terhadap kualitas dan keamanan produk. Dan poin terakhir yaitu mendukung pertanian berkelanjutan dan gaya hidup sehat. Nah, ini mengedukasi masyarakat tentang pentingnya konsumsi sayur hidroponik, berkontribusi dalam pengembangan UMKM hijau dan ramah lingkungan. Slide berikutnya yaitu keunggulan yang tidak mudah ditiru. Nah, poin pertama, basis data pertanian hidroponik lokal yang terverifikasi. Nah, setiap petani yang terdaftar diverifikasi untuk menjamin keaslian data dan kualitas produk, membuat sistem lebih terpercaya dan aman bagi pembeli. Nah, poin kedua, sistem transaksi dan pengelolaan penjualan terintegrasi. Nah, ini menggabungkan manajemen produk, pesanan, dan laporan penjualan dalam satu platform. Membantu petani menghemat waktu dan memantau penjualan secara efisien. Yang ketiga, fokus pada pertanian berkelanjutan dan transparansi informasi produk.
Nah, ini menyediakan informasi stok, harga, dan asal produk secara real time, menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap produk hidroponik yang dijual. Dan poin yang terakhir, keempat, integrasi pengiriman lokal dan pelacakan real time atau rencana pengembangan. Nah, jika nanti Hidrolink bekerja sama dengan kurir lokal, pembeli bisa melacak pesanan langsung di platform. Ini akan menjadi nilai tambah yang sulit ditiru oleh platform penjualan sayur biasa. Oke, selanjutnya kita masuk ke segmen pelanggan. Petani, eh, petani hidroponik dan pelaku UMKM pertanian. Nah, eh, yang ingin memasarkan hasil panen secara online. Yang kedua, konsumen rumah tangga yang mencari sayuran segar, sehat, dan terpercaya langsung dari sumbernya. Dan yang ketiga, restoran, hotel, dan juga kafe yang membutuhkan pasokan bahan makanan yang berkualitas tinggi. Dan yang keempat, komunitas pecinta gaya hidup sehat dan urban farming yang tertarik pada produk ramah lingkungan. Dan yang terakhir yaitu pemerintah daerah dan lembaga pendidikan sebagai mitra dalam program digitalisasi UMKM pertanian. Selanjutnya, segmen distribusi. Nah, yang pertama ada website resmi Hidrolink sebagai platform utama transaksi dan informasi. Yang kedua, media sosial seperti Instagram, TikTok, dan juga Facebook untuk promosi visual dan interaksi dengan audiens muda. Yang ketiga, kerjasama dengan komunitas hidroponik lokal, jadi ada juga koperasi tani dan event pameran produk pertanian. Yang keempat, kampanye digital marketing melalui influencer lokal atau konten edukatif seputar hidroponik. Dan yang terakhir, kolaborasi dengan pemerintah daerah atau kampus dalam pelatihan dan pengembangan UMKM. Untuk matrik utama, yang pertama itu ada jumlah pengguna terdaftar, jadi total petani dan pembeli yang aktif di sistem. Yang kedua ada total transaksi dan nilai penjualan per bulan, jadi mengukur volume dan performa penjualan di platform. Dan poin ketiga yaitu aktivitas pengguna di website, jadi jumlah pengunjung aktif dan rata-rata waktu interaksi. Dan yang keempat, tingkat kepuasan pengguna. Jadi berdasarkan survei, ulasan, dan rating layanan. Dan yang terakhir yaitu pertumbuhan kinerja platform. Jadi meliputi pendapatan, jumlah produk terjual, dan peningkatan mitra aktif dari waktu ke waktu. Selanjutnya, kita masuk ke slide struktur biaya. Jadi yang poin pertama itu ada pengembangan dan pemeliharaan website. Jadi biaya ini mencakup pembelian domain dan hosting, penyewaan server untuk menyimpan data, dan serta pembaruan sistem secara berkala. Jadi tujuannya adalah agar website tetap stabil, cepat diakses, dan aman digunakan oleh petani, pembeli, dan juga dari admin Hidrolink. Kedua yaitu promosi digital, nah melalui media sosial dan konten marketing. Digunakan untuk meningkatkan brand awareness Hidrolink di platform seperti Instagram, TikTok, dan juga Facebook, termasuk pembuatan konten edukatif, iklan berbayar, serta kerjasama dengan influencer pertanian. Poin ketiga yaitu gaji dan operasional tim, dimulai dari developer, admin, dan juga customer service. Biaya untuk membayar tenaga kerja yang mengelola sistem seperti pengembangan web, admin data petani, dan juga produk, serta layanan pelanggan yang membantu pengguna. Hal ini penting agar sistem berjalan lancar dan responsif terhadap kebutuhan pengguna. Dan yang terakhir yaitu keamanan data dan manajemen database. Nah, biaya ini digunakan untuk melindungi data penting seperti informasi transaksi, data petani, dan akun pengguna dari potensial kebocoran atau serangan cyber. Nah, manajemen database juga mencakup penyimpanan dan backup data secara berkala agar informasi tetap aman dan terorganisir.
Selanjutnya kita masuk ke slide terakhir yaitu aliran pendapatan. Nah, yang pertama komisi penjualan produk. Nah, presentasi komisi dari setiap transaksi pembelian sayur hidroponik. Yang kedua, pendapatan iklan produk pendukung dari promosi pupuk, alat hidroponik, dan kemasan ramah lingkungan. Dan poin ketiga yaitu kerjasama sponsor dan afiliasi. Jadi dengan brand petani, UMKM, dan lembaga pendidikan. Dan yang terakhir yaitu komisi dari layanan pengiriman. Bekerja sama dengan kurir lokal dan mendapatkan komisi kecil dari biaya pengiriman. Demikianlah presentasi dari saya tentang perancangan sistem informasi berbasis website untuk mendukung pelaku UMKM sayur hidroponik dengan nama website yaitu Hidrolink. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.